Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya di sini? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Kemarin kita telah memperingati bersama Tahun Baru Hijriah, tepat pada tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah anak-anak, kalian tahu kata-kata Hijriah berasal dari sejarah atau dari kisah yang mana? Jadi setiap tahunnya kita peringati, sebenarnya ada sebuah kisah di balik itu semua. Nah, kata-kata Hijriah berasal dari kata hijrah. Di sana ada sebuah peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu bagaimana ceritanya? Ayo kita simak bersama-sama ya. Peristiwa hijrah dimulai dari kondisi yang tidak nyaman yang dialami oleh kaum muslimin di kota Mekah kala itu. Mereka mendapatkan siksaan, hinaan, ancaman, bahkan percobaan pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka secara berangsur-angsur pindah dari kota Mekah menuju kota Yasrib yang sekarang dinamakan kota Madinah. Mereka dengan sukarela meninggalkan harta, benda, keluarga, dan hewan peliharaan yang mereka jaga selama ini, kota kelahiran Mekah. Saat itu yang tersisa tinggal Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat lainnya. Mereka menunggu waktu gelap, waktu malam untuk berpindah agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada kisah menarik. Ketika itu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib berpindah dari Mekah ke Madinah, ke Yasrib itu dengan cara terang-terangan, yaitu pada siang hari. Kenapa? Karena Hamzah dan Umar mereka adalah sosok yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berangkat bersama orang-orang yang lemah. Mereka berkata, siapapun yang berani mencegahku pergi menghadapi tebasan pedangku ini. Melihat sosok itu, tidak ada yang berani melihat sorot matanya Hamzah dan Umar bin Khattab. Lalu pada malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan firman Allah yang membongkar rencana kaum kafir Quraisy. Berkatalah malaikat Jibril, wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa. Sesungguhnya Allah menyuruhmu agar berangkat hijrah ke Yasrib. Malaikat Jibril pun mengatakan bahwasanya yang menjadi sahabat atau yang menjadi kawan seperjalanannya Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu malam itu Rasulullah segera menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan rencana untuk berhijrah. Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah memerintahkan untuk berhijrah dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saking gembiranya Abu Bakar As-Siddiq sampai menangis. Begitu bahagia, Abu Bakar segera menyiapkan 2 unta untuk menemani perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, pilihlah 2 unta terbaikku untuk engkau gunakan dalam perjalanan ke kota Yasrib nanti. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada anaknya Asma untuk menyiapkan bekal perjalanan mereka. Dan Rasulullah pun memanggil Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan orang-orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib agar tidur di atas kasur beliau dan berselimutkan yang seperti biasa Rasulullah lakukan. Dengan hati ikhlas dan teguh, lalu Ali bin Abi Thalib pun melaksanakan perintah tersebut. Di tempat yang lainnya, kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal sedang menyiapkan pemuda-pemuda tangguh untuk mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak pergi dari kota Mekah. Abu Jahal menyiapkan segala perlengkapan, kemudian persenjataan. Dengan para pemuda tangguh tersebut dipilih dari beberapa suku yang ada di Quraisy, yang ada di Mekah.
Kemudian malam itu juga ketika Rasulullah bersiap-siap berkemas akan keluar dari rumahnya, beliau melihat ada beberapa orang yang terlihat dari luar sudah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar rumah tampak tidak ada celah sedikit pun untuk meloloskan diri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilkan pasir, kemudian melemparkan pasir itu ke udara, mengenai kepala-kepala para pemuda-pemuda yang mencoba untuk mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari lemparan pasir tersebut yang membuat para pemuda tersebut mengantuk sehingga tertidur di depan rumah Rasulullah, dan Rasulullah pun aman keluar dari rumahnya. Ketika hari sudah tiba, pagi sudah menjelang, orang-orang ini kemudian berangsur-angsur sadar akan kegagalannya dalam mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tadinya tertidur sedemikian pulas menunggu Muhammad. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, "Hai, kalian sedang apa di sini semua?" "Kami sedang menunggu Muhammad." "Hah? Menunggu Muhammad? Muhammad sudah keluar dari rumahnya sejak tadi." "Apa? Kami rasa tadi kami tertidur. Kami tiba-tiba merasa mengantuk." Para pemuda itu tidak terima. Kemudian pemuda tersebut menggedor-gedor rumah Rasulullah. "Buka pintunya, buka pintunya." Dan tidak ada suara di dalam. Kemudian dengan dipaksa pintu tersebut kemudian didorong dengan sekuat tenaga, sehingga mereka melihat ada sesosok orang yang sedang tertidur di atas ranjangnya Rasulullah. Lalu mereka menarik dengan paksa selimut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dipakai setiap harinya. Tetapi alangkah terkejutnya, ternyata orang yang berada di atas ranjang Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. "Hah? Mengapa kamu berada di atas ranjang ini? Di mana Muhammad?" "Aku tidak tahu." "Di mana?" "Aku tidak tahu." Ali bin Abi Thalib dengan suara gentar, menahan rasa takut juga, dia mengatakan dengan tegas, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak terima bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lolos, sudah pergi dari rumahnya. Lalu mereka menyeret Ali bin Abi Thalib menuju kota Mekah sambil memukuli beliau agar Ali membuka mulut mengatakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Ketika Ali mengatakan tetap tidak tahu, mereka menyiksa Ali bin Abi Thalib. Lalu Abu Jahal memerintahkan para pemuda-pemuda kuat tadi menuju ke rumah Abu Bakar karena meyakini bahwasanya sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar. Ketika sampai di rumah Abu Bakar, yang ada hanyalah Asma binti Abu Bakar, anak dari Abu Bakar. Abu Jahal mengatakan, "Di mana Abu Bakar? Ayo katakan." "Saya tidak tahu." "Di mana?" "Kamu tidak boleh menyembunyikan di mana Abu Bakar dan Muhammad." "Benar, saya tidak tahu." "Kamu bohong." Di lain tempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sudah tiba di Gua Sur, di mana tempat persembunyian mereka. Sebelum masuk ke Gua Sur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menunggu di luar, sedangkan Abu Bakar memeriksa ke dalam gua. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, tunggulah di sini dulu. Saya akan memeriksa gua tersebut." Ketika Abu Bakar memeriksa gua tersebut, terdapat lubang-lubang pada dinding gua. Abu Bakar menyobek beberapa kain yang ia kenakan, kemudian menyumpal lubang-lubang tersebut dengan kainnya. Tersisa 2 lubang yang ada di bawah. Lalu Abu Bakar menutup lubang tersebut dengan kedua kakinya. "Wahai Rasulullah, guanya sudah siap, silahkan engkau masuk." Begitu lelahnya Rasulullah perjalanan dari rumahnya ketika sampai di Gua Sur. Di sana Rasulullah langsung berbaring karena sempit. Rasulullah berbaring dan dipangku kepalanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu
kaki yang menutup lubang tersebut ternyata di dalamnya ada seekor ular. Lalu Abu Bakar digigit kakinya oleh ular tersebut. Saking sakitnya Abu Bakar tidak bisa menahan gigitan ular tersebut, sehingga ia menangis dan air matanya menetes mengenai wajah Rasulullah. Rasulullah pun terbangun dan mengetahui apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah berdoa dan memberikan pengobatan kepada Abu Bakar, sehingga kaki Abu Bakar sembuh seketika. Selama di dalam gua Sur, Abu Bakar dikirimi makanan oleh Asma binti Abu Bakar. Kemudian Abdullah anaknya juga memberikan informasi-informasi perkembangan apa yang terjadi di kota Mekah. Sementara Amir bin Fuhairah yang selama ini menjadi mantan budaknya Abu Bakar, dia mengembalakan kambing dan memerah susu untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, di sana ketika itu 3 hari lamanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di dalam gua Sur sambil menunggu waktu yang tepat untuk keluar dan menuju ke kota Yasrib. Abu Jahal memerintahkan beberapa orang untuk mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Di sana beberapa orang pernah bertemu dengan gua Sur dan mereka meyakini bahwa gua Sur adalah tempat persinggahan Muhammad dan Abu Bakar. Tetapi ternyata Allah memerintahkan laba-laba dan burung merpati untuk melindungi Rasulullah SAW, dan mereka mengatakan tidak mungkin ada orang di dalamnya, sedangkan jaring laba-laba ini tidak rusak. Setelah 3 hari, Rasulullah melanjutkan perjalanannya dengan diiringi oleh penunjuk jalan yang dipercaya menjaga amanah. Mereka melewati tepi pantai yang selama ini tidak diperkirakan oleh kaum kafir Quraisy. Di Mekah juga terdapat sebuah pengumuman sayembara di mana jika menemukan Muhammad maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Kemudian di sana ada seseorang yang bernama Suraqah mengetahui di mana letak Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Seketika itu Suraqah melajukan kudanya dengan begitu cepat untuk mengejar rombongan Abu Bakar dan Muhammad. Ketika itu kudanya Suraqah tiba-tiba saja tidak mau untuk diajak berlari kencang. Selalu saja terjungkir sampai ketiga kalinya. Di Yasrib orang-orang sudah menunggu sampai mereka ada yang naik ke pohon kurma untuk mengetahui tanda-tanda kedatangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW tiba di Yasrib, tepatnya yang pertama adalah di kota Kuba, Rasulullah mendirikan sebuah masjid bernama Masjid Kuba, dan itu merupakan kota yang pertama kali disinggahi oleh Rasulullah SAW sebelum ke kota Madinah. Setibanya di kota Madinah, orang-orang Ansor Masya Allah menyambut Rasulullah SAW dengan penuh gembira, dengan penuh sukacita. Mereka menyambut Rasulullah SAW dan Abu Bakar dengan penuh rasa kekerabatan, kekeluargaan, layaknya mereka tidak pernah bertemu dengan saudara yang sangat-sangat lama. Kemudian Rasulullah pun mendirikan sebuah masjid di sana bernama Masjid Nabawi. Nah, Rasulullah akhirnya menyatukan orang-orang yang berada di kota Yasrib dinamakan kaum Ansor, dan orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah bernama kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini disatukan oleh Rasulullah dengan rasa persaudaraan, dengan ukhuwah Islamiyah. Nah anak-anak, disinilah proses hijrah, disinilah terjadinya rasa persaudaraan, menunjukkan bahwasanya Islam tidak membeda-bedakan orang. Islam menyatukan walaupun berbeda ayah, ibu, tetapi dengan keimanan Islam menyatukan mereka semua. Itulah makna dari hijrah anak-anak, berpindah
Dengan sekarang bukan berarti kita harus pindah di rumah, bukan berarti seperti itu. Tetapi kita harus berpindah. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak suka sholat tahajud, wah sekarang rajin sholat tahajud. Yang tadinya misalnya tilawah hanya 1 halaman, sekarang menjadi 2 halaman. Itulah proses berpindah menuju lebih baik. Oke, tugas sekarang adalah kalian membuat beberapa rencana apa yang akan kalian lakukan untuk menjadi lebih baik. Contoh tadi, yang tadinya tilawah selama ini misalnya di kelas 2 saya hanya 1 halaman Ustazah, di kelas 3 saya harus 5 halaman. Wah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalian tuliskan hal-hal baik apa saja yang akan kalian lakukan selama di kelas jenjang baru ini, di jenjang yang baru ini. Kemudian dituliskan, boleh banyak, berapapun boleh, mau 5, 6, 7, 8 dan sebanyak-banyaknya silahkan. Itulah rencana-rencana kalian dan semoga Allah mengabulkan itu semua. Silahkan ditulis, kemudian difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.